tahun 2002 ada seorang dosen Ulumul Quran di Universitas Islam Negeri Makassar yang meluncurkan makalahnya berjudul Edisi Kritis Al-Quran, ya, dan itu diterbitkan dalam buku Wajah Liberal Islam di Indonesia, ya, diterbitkan oleh Jaringan Islam Liberal. Tahun 2002 dia sudah terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran ini masih bermasalah dan harus dibuat Al-Quran baru namanya Al-Quran Edisi Kritis. Edisi Kritis Al-Quran ini kan gagasan orientalis sejak awal tahun 40, tapi kemudian dihidupkan lagi sekarang ini, ya. Kemudian bayangkan, baru tahun 2006 yang lalu ada seorang dosen IAIN Surabaya yang terang-terangan menginjak lafaz Allah, ya. Itu diekspos oleh media massa, ya. Dia berulang kali praktek mengajar dalam kelasnya, si dosen ini, dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Al-Quran itu adalah sama dengan rumput karena dia produk budaya. Kemudian untuk meyakinkan mahasiswanya bahwa Al-Quran itu produk budaya dan tidak suci, maka dia kemudian mengambil secari kertas, dia tuliskan lafaz Allah dalam kertas itu, kemudian dia injak dengan sepatunya, dan dia berulang kali mengajar seperti itu, ya, praktek seperti itu, praktek ngajar untuk membuktikan Quran ini tidak suci, Quran itu produk budaya. Ini nggak pernah terjadi, ya. Senukur-gronya aja nggak berani melakukan seperti itu. Kemudian tahun 2003 ada jurnal Justisia dari Fakultas Syariah di IAIN Semarang terang-terangan, ya, mengatakan bahwa ini kritik Quran, ya. Quran ini harus dikritik. Kalau kita membaca artikel-artikel di jurnal ini luar biasa, ya. Al-Quran adalah hasil rekayasa politik Utsman, ya. Quran adalah kecelakaan sejarah dan sebagainya, ya. Mereka mengatakan bahwa Quran ini adalah bukan kitab suci. Jadi sama. Tahun 2004 di IAIN Jogja ada satu tesis master yang kemudian diterbitkan berjudul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, menggugat keotentikan Al-Quran, ya. Jadi gugatan terhadap kesucian Al-Quran, keotentikan Al-Quran itu bukan datang dari para orientalis, datang dari kaum Yahudi dan Kristen lagi, tapi justru sekarang datang dari orang-orang yang punya otoritas di bidangnya, dosen-dosen, ya, yang mengajar Al-Quran, yang mengajar Islam, ya. Ini sesuatu yang sangat perlu diwaspadai oleh umat Islam, karena faham ini sekarang digulirkan terus-menerus, ya. Nah, mereka akan mencetak sarjana-sarjana yang nanti berpikir hal yang sama, berpikir bahwa Quran tidak suci, Quran boleh diinjak, sebagaimana dipraktekkan oleh dosen IAIN di Surabaya itu. Nah, inilah liberalisasi di bidang Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di antara yang aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah orang pandai yang tergelincir dan berhujahnya kaum munafik tentang Al-Quran. Di samping ada yang menghujat Al-Quran, di antara kaum liberal juga ada yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi pendapatnya. Mereka membuat-buat tafsir baru yang semaunya sendiri dan tidak segan-segan membuat hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam ilmu-ilmu Islam. Mereka tidak takut kepada Allah dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka menafsirkan semau mereka sendiri, sekedar untuk melegitimasi paham-paham barat yang mereka yakini kebenarannya. Mereka berani menafsirkan Al-Quran semau mereka sendiri. Satu lagi aspek yang diliberalkan yang penting untuk kita catat adalah aspek syariat Islam, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dalam liberalisasi agama maka tidak ada lagi yang tetap dalam agama. Begitu juga dalam aspek syariah. Bahkan aspek syariah ini yang paling menonjol dan paling populer, ya. Misalnya ambil satu contoh, hukum Islam di bidang perkawinan, ya, itu dirombak oleh mereka. Kalau selama ini misalnya bahwa muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, haram hukumnya, sepanjang sejarah Islam tidak ada ulama yang berpendapat bahwa muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, karena ayatnya begitu tegas. Wala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum. Ya, surat Mumtahanah ayat 10. Begitu jelas. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, semua begitu. Tapi sekarang hukum ini dipandang tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan HAM. Masa hanya gara-gara agama, kata mereka, orang tidak boleh kawin. Sedangkan dalam Universal Declaration of Human Rights, ya,
jelas dinyatakan bahwa setiap orang boleh menikah dengan siapa saja tanpa pandang suku, agama, ras dan sebagainya. Bahkan kemudian DPR sudah sempat mengeluarkan satu rancangan undang-undang, ya, siapa yang perkawinan itu tidak boleh dihalangi oleh faktor agama. Jadi kalau nanti ada orang tua yang melarang anaknya, ya, kawin dengan orang beragama lain, maka si anak bisa mengadukan orang tuanya ke polisi karena orang tuanya dianggap melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi oleh karena itu kemudian, ya, para tokoh-tokoh liberal, sarjana-sarjana liberal ini, dia kemudian mengubah teori, ya, teori namanya tafsir kontekstual itu. Ya, dia katakan ayat itu kan turunnya saat perang, ya, seperti Profesor Musdah Mulia mengatakan ayat itu turunnya saat perang. Karena sekarang sudah tidak perang lagi, ya, maka sekarang sudah boleh, ya, boleh muslimah kawin dengan laki-laki non muslim, boleh kawin dengan siapa saja tanpa pandang agama. Ya, kalau buku fikih lintas agamanya para Madinah mengatakan dulu kan ayat itu turun ketika umat Islam masih sedikit. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya sudah banyak, maka sekarang sudah boleh. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir kontekstual, merombak hukum tadi, ya, pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Yang penting adalah konteks, bukan teksnya. Ya, khamr itu haram di Arab yang udaranya panas. Kalau udara dingin, konteksnya udah berubah, sudah jadi halal. Nah, ini tafsir kontekstual ini sangat berbahaya, ya, dan dia dijadikan alat untuk merombak hukum-hukum Islam. Lihatlah kasus Aminah Wadud. Ia membuat syariat baru dengan menyelenggarakan sholat Jumat dipimpin wanita. Safnya dicampur antara laki-laki dan wanita. Muazzinnya tidak berjilbab. Siti Aisyah radhiyallahu an jauh lebih terhormat dan lebih alim daripada Aminah Wadud. Tetapi beliau tidak melakukan tindakan seperti Aminah Wadud. Profesor Siti Musdah Mulia di Indonesia, karena upayanya yang sangat berani dalam membongkar hukum Islam di bidang keluarga, akhirnya mendapat penghargaan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Bagi kaum liberal, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apapun bisa diubah dalam Islam, asal Islam bisa diterima oleh Barat. Jadi liberalisasi hukum Islam ini dilakukan dengan cara metode pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Jadi metode ijtihad itu diubah. Apa maksudnya? Selama ini umat Islam itu kalau berijtihad, ya, para ulama kita terutama, itu adalah mereka sudah ada metode yang khas, metode tekstual sekaligus kontekstual. Karena orang Islam itu punya teks, ya. Al-Quran itu teksnya tetap dari zaman Rasulullah sampai kiamat, teksnya begitu. Misalnya apa? Contoh ayat tentang babi. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Itu tetap ayatnya seperti itu. Makanya orang Islam menafsirkan bahwa babi itu haram berdasarkan teks ayat ini. Itu artinya tekstual, tapi sekaligus juga kontekstual.